Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Hesti Riani Salasati dari SMA Negeri 1 Purbalingga. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari kelas 11.381 dengan fasilitator Bapak Ervian Arif Muhafid MPD dan pengajar praktik Bapak Alan Andika Priyatama MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, terlebih dahulu saya ingatkan kembali mengenai 8 intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu sebagai berikut. 1. Sistem Among. 2. Kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Trikon. 4. Tripusat pendidikan. 5. Berhamba pada anak. 6. Budi pekerti. 7. Bermain adalah kodrat anak. Dan 8. Trilogi kepemimpinan. Strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu melalui pendidikan yang berpihak pada murid, di mana pendidikan disesuaikan dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Lalu bagaimana strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah? Strategi yang dapat dilakukan sekolah tentunya beragam, sehingga pada kesempatan kali ini saya hanya akan fokus pada salah satu strategi. Saya mengambil contoh melalui implementasi kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5 dengan tema kearifan lokal. SMA Negeri 1 Purbalingga telah melakukan P5 dengan subtema Ganesart Tarian Penginyongan. Ganesart Tarian Penginyongan merupakan rangkaian kegiatan P5 dengan tema kearifan lokal bertajuk Pagelaran Tari Bernuansa Lokal Penginyongan atau Budaya Jawa Ngapak Purbalingga. Rangkaian kegiatan inti pada P5 tema kearifan lokal di SMA Negeri 1 Purbalingga secara garis besar adalah pembukaan, outing kelas, pembuatan sinopsis tari, pembuatan poster dan video trailer, serta gelar karya berupa pagelaran seni. Selanjutnya, mengapa implementasi P5 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Mari kita ulik satu persatu. Pertama, sistem Among, di mana guru mendidik anak dengan pola asah, asih, dan asuh. Pada kegiatan P5 di SMA Negeri 1 Purbalingga, kemampuan anak diasah sesuai potensinya, misalnya melalui pemberian kesempatan sebagai MC pada kegiatan gelar karya, sehingga kemampuan anak terasah secara maksimal. Contoh lain yaitu pemberian kepercayaan kepada anak rubrik magazine untuk membuat berita atau artikel serta mendokumentasikan seluruh kegiatan P5. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Pada implementasi P5 di SMA Negeri 1 Purbalingga, kodrat alam berupa pembagian tugas P5 sesuai bakat dan minat anak. Anak dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu tim artistik yang membuat alur cerita hingga memerankan cerita tersebut sesuai dengan tema. Kelompok kedua adalah tim properti yang membuat dan menyiapkan seluruh keperluan pagelaran. Dan kelompok terakhir adalah tim produksi yang bertugas mendokumentasikan kegiatan, melakukan editing video trailer, dan membuat poster. Tema pagelaran dipilih sesuai kearifan lokal di mana anak tinggal. Kodrat zaman
pada implementasi P5 di SMA Negeri 1 Purbalingga, misalnya pada proses pembuatan video trailer dan poster yang tentunya dibuat kekinian. Berikut contoh katalog menu pada kegiatan P5 SMA Negeri 1 Purbalingga yang tentunya sesuai dengan kearifan lokal Purbalingga. Untuk kategori tari tradisional lokal Purbalingga, ada tradisi Gunung Slamet dan adat Apik Kelambu, serta tradisi Begalan. Pada kategori cerita rakyat, ada cerita Putri Limbasari, Adipati Wirasaba, dan lain-lain. Selanjutnya kategori kesenian lokal Purbalingga, ada kentongan dan ebek Jawa Purba. Kategori tokoh tentang Jenderal Sudirman yang sudah sangat legendaris dan kita kenal. Dan kategori potensi situs Purbalingga ada tarian Goa Lawa. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga yaitu trikon. Kon pertama itu kontinu, yaitu melestarikan adat yang sudah ada di masyarakat Purbalingga. Kon kedua adalah konvergen, artinya terbuka, dapat menerima budaya luar Purbalingga. Kon ketiga adalah konsentris, yaitu memadukan budaya lokal dengan luar, namun budaya luar yang dipadukan tentunya yang sesuai dengan budaya setempat. Pada implementasi P5 di SMA Negeri 1 Purbalingga, misalnya memadukan lagu dari luar Purbalingga dengan alat musik kentongan khas Purbalingga, sehingga dihasilkan perpaduan yang indah. Keempat, tripusat pendidikan. Di sini terdapat kesatu paduan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada implementasi P5, anak diajarkan atau diberikan pengalaman belajar melalui kegiatan pencarian informasi mengenai kearifan lokal melalui wawancara dengan narasumber di masyarakat atau di keluarga. Sehingga terjadi kesatu paduan antara tiga lingkungan belajar, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. 5. Berhamba pada anak. Semua anak dituntut aktif melalui kegiatan P5. Modul disiapkan dan disusun agar seluruh anak terlibat dalam kegiatan tersebut. 6. Bermain adalah kodrat anak. Melalui metode kesenian pada P5 kearifan lokal dan kegiatan outing class, diharapkan pembelajaran akan lebih mudah diterima anak karena sesuai kodrat mereka, yaitu bermain. 7. Trilogi kepemimpinan. Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ketika anak berperan sebagai pemimpin kegiatan pagelaran P5 di kelasnya, anak diajarkan untuk menjadi teladan bagi teman-temannya yang dipimpin. Ketika berada di tengah, dapat membimbing teman-temannya, dan ketika anak di belakang, misalnya menjadi tim produksi atau kru pagelaran, mereka dapat memberi motivasi atau dorongan. Terakhir adalah budi pekerti. Pembentukan karakter merupakan tujuan utama kegiatan P5. Karakter yang diharapkan sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Pada implementasi P5 di SMA Negeri 1 Purbalingga, tema kearifan lokal, dimensi yang diharapkan terbentuk adalah gotong royong, kreatif, dan kebinekaan global. Berikut adalah hasil implementasi kegiatan P5 tema kearifan lokal di SMA Negeri 1 Purbalingga. Diawali dengan kegiatan pembukaan sebagai kegiatan pemantik. Subtema Ganesha tarian penginyongan tentunya sangat sesuai menjadikan tarian Lengger Purbalingga sebagai pemantik kegiatan tersebut. Kegiatan berikutnya adalah outing class, di mana anak
diberi kesempatan menyaksikan pagelaran Sri Kandi Mahawira yang disajikan oleh kalangan profesional. Diharapkan melalui pemantik tari Lengger sebagai konten tari dan pagelaran Sri Kandi Mahawira, siswa dapat memiliki gambaran pagelaran yang akan mereka tampilkan. Gambar selanjutnya adalah contoh kegiatan gelar karya berupa pagelaran seni ebek Jawa Purba dan Jenderal Sudirman. Dilanjutkan kegiatan penutupan yang menyajikan permainan gobak sodor. Permainan ini dipilih karena cukup banyak anak yang tidak mengetahui permainan tradisional tersebut. Diharapkan dengan melakukan permainan ini, gobak sodor dapat tetap kita jaga keberadaannya di tengah masyarakat atau tetap lestari. Pada kegiatan penutupan juga menyajikan kesenian kentongan, di mana seni tersebut merupakan salah satu judul pada gelar karya P5 di SMA Negeri 1 Purbalingga. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kegiatan P5 SMA Negeri 1 Purbalingga adalah sebagai berikut. Pertama, perlu pendampingan wali kelas saat hari libur karena anak tetap berkegiatan. Kebetulan menabrak hari libur. Selanjutnya yang kedua, perlu melibatkan banyak pihak seperti narasumber dan dalam kegiatan pemantik. Yang ketiga, perlu biaya cukup besar. 4. Perbedaan pendapat di antara siswa saat persiapan pagelaran. Untuk solusi yang dapat diberikan adalah: pertama, pemberian SK kegiatan dan komunikasi yang baik dengan wali kelas karena mengganggu waktu libur Bapak Ibu guru. Yang kedua, menjalin komunikasi yang baik dengan alumni agar dapat membantu sebagai narasumber. Yang ketiga, melibatkan orang tua dalam kegiatan P5 baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan. Keempat, menggandeng sponsorship baik dari pihak orang tua maupun pihak luar. Dan yang terakhir, memaksimalkan peran wali kelas dan pendamping kelas. Demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara telah selesai saya paparkan. Terima kasih telah mendengarkan paparan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.